Robin van Persie, mantan penyerang legendaris Belanda, telah ditunjuk sebagai pelatih kepala Feyenoord, klub tempat ia memulai dan mengakhiri karier bermainnya. Penunjukan ini diumumkan pada 23 Februari tahun 2025, dengan Van Persie menandatangani kontrak hingga Juni tahun 2027. Karier bermain, Van Persie memulai karier profesionalnya di Feyenoord pada tahun 2001. Sebelum pindah ke Arsenal pada tahun ke-2004, ia kemudian bermain untuk Manchester United dan Fenerbahce, sebelum kembali ke Feyenoord pada tahun ke-2018. Selama karier internasionalnya, ia mencetak 50 gol dalam 102 penampilan untuk timnas Belanda, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk tim tersebut. Karier kepelatihan. Setelah pensiun pada tahun 2019, Van Persie memulai karier kepelatihannya di Feyenoord sebagai asisten pelatih. Ia kemudian menjadi pelatih kepala Heerenveen pada Mei tahun 2024. Namun, pada Februari tahun 2025, ia kembali ke Feyenoord sebagai pelatih kepala, menggantikan Brian Priske yang dipecat. Dengan pengalaman internasional yang luas dan pemahaman mendalam tentang Feyenoord, Van Persie diharapkan dapat membawa klub kembali ke jalur kemenangan dan bersaing di level domestik maupun Eropa. Saat ini, Feyenoord berada di posisi ketiga Eredivisie dan akan menghadapi Inter Milan di babak 16 besar Liga Champions. Jordi Cruyff, putra dari legenda sepak bola Johan Cruyff, telah ditunjuk sebagai penasihat teknis tim nasional Indonesia pada 25 Februari tahun 2025. Penunjukan ini merupakan bagian dari upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas sepak bola nasional. Lahir pada 9 Februari tahun 1974 di Amsterdam, Belanda, Jordi Cruyff memiliki karier yang kaya sebagai pemain dan pelatih. Sebagai pemain, ia pernah memperkuat klub-klub ternama seperti Barcelona dan Manchester United. Setelah pensiun, ia beralih ke dunia kepelatihan dan manajemen, termasuk menjabat sebagai direktur olahraga di Barcelona. Dalam perannya sebagai penasihat teknis, Jordi Cruyff akan memberikan masukan dan arahan untuk pengembangan sepak bola Indonesia. Tugas utamanya meliputi pengembangan filosofi permainan nasional, penunjukan direktur teknik, dan peningkatan metodologi pelatihan. Penunjukan Cruyff diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia, terutama dalam persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Dengan pengalaman internasionalnya, Cruyff diharapkan dapat membantu meningkatkan level permainan dan struktur sepak bola di Indonesia. Jordi Amat, bek tengah timnas Indonesia, yang bermain untuk Johor Darul Ta'zim JDT, telah membantu timnya meraih gelar juara Liga Super Malaysia untuk musim 2024-2025. Kemenangan ini menandai gelar ke-11 berturut-turut bagi JDT di kompetisi domestik. Keberhasilan ini menunjukkan konsistensi dan kualitas tim dalam kompetisi domestik. Selama musim ini, Jordi Amat tampil dalam 22 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak 1 gol. Kontribusinya yang konsisten di lini pertahanan menjadi kunci sukses JDT dalam mempertahankan dominasi mereka di Liga Super Malaysia. Dengan pencapaian ini, JDT semakin memperkuat reputasinya sebagai klub dominan di sepak bola Malaysia, dan Jordi Amat menjadi bagian penting dari kesuksesan tersebut. Alex Pastoor adalah mantan pemain dan pelatih sepak bola asal Belanda yang memiliki hubungan erat dengan AS Heerenveen. Sebagai pemain, ia memperkuat Heerenveen pada periode 1995 hingga 1998, berposisi sebagai gelandang. Setelah pensiun, Pastoor memulai karier kepelatihannya dengan menjadi asisten pelatih di Heerenveen pada tahun 2006 hingga ke 2008. Pada Januari tahun 2025, Pastoor diangkat sebagai asisten pelatih tim nasional Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Meskipun demikian, pada Februari tahun 2025, AS Heerenveen dikabarkan tertarik untuk menunjuk Pastoor sebagai pelatih kepala mereka setelah pemecatan Robin van Persie. Namun,
Pastur menolak tawaran tersebut karena ingin fokus pada perannya di tim nasional Indonesia. Dengan pengalaman luas baik sebagai pemain maupun pelatih, Pastur diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sepak bola Indonesia melalui perannya sebagai asisten pelatih. Lionel Messi, pemain bintang Inter Miami, baru-baru ini dijatuhi denda oleh Major League Soccer MLS akibat insiden pasca pertandingan melawan New York City FC NYCFC pada 22 Februari tahun 2025. Setelah pertandingan yang berakhir imbang 2-2, Messi terlihat terlibat dalam konfrontasi dengan asisten pelatih NYCFC, Mehdi Belouchi, dengan menangkap lehernya. MLS menyatakan bahwa tindakan ini melanggar kebijakan liga mengenai kontak tangan ke wajah atau kepala leher lawan. Jumlah denda yang dikenakan tidak diumumkan secara publik. Selain Messi, rekan setimnya, Luis Suarez, juga dijatuhi denda oleh MLS atas pelanggaran serupa. Suarez tertangkap kamera mencubit leher pemain bertahan NYCFC, Bak Risa, saat jeda babak pertama. Kedua insiden ini dianggap melanggar kebijakan liga mengenai kontak tangan ke wajah atau kepala leher lawan. Sementara itu, wasit asal Meksiko, Marco Antonio Ortiz Nava, yang sebelumnya meminta tanda tangan Messi setelah pertandingan antara Inter Miami dan Sporting Kansas City, dijatuhi larangan bertugas selama 6 bulan. Permintaan tersebut dianggap melanggar kode etik wasit, meskipun Ortiz Nava menyatakan bahwa ia meminta tanda tangan untuk diberikan kepada anggota keluarga dengan kebutuhan khusus. Inter Miami dijadwalkan akan melawan Houston Dynamo pada 3 Maret tahun 2025. Pertandingan ini menjadi perhatian khusus karena Messi, yang absen dalam pertandingan sebelumnya karena cedera, diperkirakan akan tampil. Kehadiran Messi diharapkan dapat meningkatkan minat penonton dengan harga tiket yang melonjak tinggi. Mesut Özil, mantan pemain sepak bola internasional Jerman yang dikenal sebagai gelandang serang berbakat, telah beralih ke dunia politik setelah pensiun dari sepak bola pada tahun ke-2023. Pada Februari tahun 2025, Özil terpilih menjadi anggota Komite Eksekutif Partai Keadilan dan Pembangunan AKP yang berkuasa di Turki, yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan. Latar belakang politik Özil, hubungan dengan Erdogan. Özil telah lama menunjukkan dukungannya terhadap Presiden Erdogan. Pada tahun 2018, ia bertemu dengan Erdogan dan memberikan kaos Arsenal yang ditandatangani, yang memicu kontroversi di Jerman dan berkontribusi pada pengunduran dirinya dari tim nasional Jerman. Dukungan dalam pemilu menjelang pemilihan Presiden Turki pada Mei tahun 2023. Özil secara terbuka mendukung Erdogan melalui media sosial, menyerukan pemilih untuk memilih kembali Erdogan. Kontroversi terkait simbol politik. Pada Juli tahun 2023, Özil memposting foto dirinya dengan tato yang menampilkan simbol serigala abu-abu Grey Wolves, sebuah organisasi ultranasionalis Turki yang dikenal dengan ideologi nasionalisme ekstrem. Tindakan ini menimbulkan kritik karena asosiasi dengan kelompok yang dianggap ekstremis. Ademola Lookman, penyerang Atalanta yang tampil impresif, dikabarkan akan meninggalkan klub pada akhir musim ini setelah mengalami ketegangan dengan pelatih Gianpiero Gasperini. Ketegangan ini dipicu oleh kritik publik Gasperini terhadap Lookman setelah kegagalannya mengeksekusi penalti dalam pertandingan melawan klub Brugge di Liga Champions yang berujung pada kekalahan 1-3 dan eliminasi Atalanta dari kompetisi tersebut. Dalam pernyataannya, Lookman menyatakan kekecewaannya terhadap komentar Gasperini dan merasa dihina oleh kritik tersebut. Ia menjelaskan bahwa ia mengambil penalti atas permintaan rekan setimnya untuk membantu tim dan merasa tidak dihargai atas usahanya. Meskipun demikian, Atalanta belum mengonfirmasi secara resmi bahwa Lookman akan meninggalkan klub. Namun, laporan-laporan menunjukkan bahwa hubungan antara Lookman dan Gasperini telah memburuk, yang dapat memengaruhi masa depan Lookman di klub. Manchester United telah menutup kantin staf di Old Trafford sebagai bagian dari upaya penghematan biaya.
yang dipimpin oleh Sir Jim Ratcliffe, pemegang saham minoritas terbesar klub. Langkah ini menggantikan makan siang gratis dengan penyediaan buah bagi staf yang bekerja di stadion. Selain penutupan kantin, klub juga mengimplementasikan langkah-langkah penghematan lainnya, termasuk pengurangan jumlah staf hingga 200 orang dan pembatasan bonus karyawan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengatasi kerugian finansial yang dialami klub selama 5 tahun berturut-turut. Keputusan ini telah memicu reaksi negatif dari para penggemar yang merasa bahwa penghematan tersebut tidak sebanding dengan gaji pemain yang tinggi. Meskipun demikian, klub berkomitmen untuk tetap mendukung Manchester United Disabled Supporters Association dengan sumbangan tahunan sebesar 40.000 sterling. Frank van Kempen adalah pelatih sepak bola asal Belanda yang memiliki pengalaman luas di berbagai klub Eropa. Belakangan ini, ia dikabarkan akan bergabung dengan staf pelatih Timnas Indonesia U23 sebagai asisten pelatih di bawah asuhan Gerald van den Burg. Karier pelatihan VV Venlo 2022-2024. Van Kempen menjabat sebagai asisten pelatih di klub Eredivisie Belanda ini, Helmond Sport 2019-2022. Ia menjadi asisten pelatih di klub Eredivisie Belanda ini, NAC Breda 2018-2019. Van Kempen menjabat sebagai pelatih kepala di klub Eredivisie Belanda ini, Sparta Rotterdam 2017-2018. Ia menjadi pelatih kepala di klub Eredivisie Belanda ini. Selain pengalaman di level klub, Van Kempen juga pernah menjadi asisten pelatih Timnas Belanda U20 pada tahun 2014 hingga ke 2016. Kehadiran Frank van Kempen di Timnas Indonesia U23 diharapkan dapat membawa pengalaman dan wawasan baru dalam pengembangan sepak bola Indonesia, khususnya dalam mempersiapkan tim untuk kompetisi internasional mendatang. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-temanku.